Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini kita akan belajar lagi ya. Jadi ini mungkin kuliah malam ya, karena gua akan upload ini malam hari Minggu ya, di tanggal 27. Semoga keburu. Jadi di sini kuliah malam aja, kita SKS-nya mungkin sekitar 2 atau 3 karena memang pembahasannya agak rumit. Jadi kalau teman-teman baca judulnya adalah gimana caranya kita membaca tokenomik yang didistribusikan melalui BSC Scan atau melalui Explorer blockchain gitu ya. Nah, ini menurut gue penting banget buat teman-teman pelajari dan harus paham ya, karena ini menyangkut namanya apakah developer itu bisa mendistribusikan tokennya sesuai dengan yang ada di tokenomics atau sesuai dengan janji atau enggak. Dan kita juga bisa membaca keanehan-keanehan transaksi yang terjadi dalam BSC Scan maupun Explorer blockchain lainnya gitu ya. Namun di sini mungkin akan gue ajari secara perlahan-lahan dari basic dulu karena untuk membaca hal ini tuh nggak mudah, jadi kita butuh proses yang cukup panjang untuk pelan-pelan biar teman-teman bisa paham. Nah, di sini sebelum kita mulai, teman-teman itu wajib paham mengerti apa itu tokenomics dulu gitu loh. Ya, teman-teman bisa cek video gue yang sebelumnya dulu, sebelum nonton video ini. Silakan teman-teman buka linknya nanti ada di deskripsi video untuk link YouTube-nya. Jadi waktu itu gue pernah buat YouTube namanya apa itu tokenomics. Paling nggak kita tahu apa itu tokenomics dan utilitasnya kayak gitu. Silakan ditonton karena kita harus tahu dulu, developer tuh kalau bikin token atau distribusi token itu tokenomics-nya tuh kemana aja. Nah, itu kita wajib tahu, wajib paham ya. Jadi setelah teman-teman sudah nonton video itu, sudah mengerti apa itu tokenomics, baru kita lanjut gimana caranya baca untuk di BSC Scan maupun di Explorer lainnya ya, dengan beberapa contoh yang akan gue jabarkan di video ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja contoh pertama. Nah, untuk contoh pertama di sini gue akan pakai PancakeSwap ya. Jadi di sini ada coin market cap, gue buka di PancakeSwap. Ini untuk mempermudah aja sih ya. Jadi kalau teman-teman dia udah listing di coin market cap, kita bisa pencet kontrak itu lebih gampang. Tinggal pencet yang bagian ini aja, maka akan langsung terbuka untuk kontrak Explorer-nya. Ya, jadi ini mempermudah. Tapi kalau dia belum listing di PancakeSwap atau CoinGecko, ya udah teman-teman tinggal copy paste aja address tokennya di sini ya, di bagian atas nanti pasti akan muncul tampilannya seperti ini kayak token. Nah, ini adalah PancakeSwap token kayak gitu. Nah, di sini untuk PancakeSwap sedikit info ya, kalau teman-teman pelajari tokenomiknya, ingat ya nonton video gue yang sebelumnya tentang tokenomik dulu, silakan teman-teman pelajari. Nah, kalau teman-teman buka dokumennya di sini, cake ini ticker cake PancakeSwap ini dia itu nggak punya maksimal supply. Artinya dia sifatnya itu selalu inflasi atau tokennya akan terus bertambah seiring waktu gitu loh. Semakin banyak yang stake ya, maka setiap harinya itu akan banyak token yang dicetak tergantung tokenomiknya, settingannya seperti apa. Dan itu semua tertuang dalam white paper maupun dokumennya. Jadi teman-teman wajib baca tokenomik baru bisa paham gimana caranya baca BSC Scan maupun Explorer dari blockchain lainnya ya. Nah, kalau kita buka di sini saat ini, saat video ini dibuat, ya, dia punya total supply di angka 686 juta dengan sirkulasi 278 juta. Sisanya kemana? Nah, sisanya ini itu sudah di burning ke dead wallet. Kalau teman-teman baca dokumennya. Di sini kita buka pancakeswap.finance websitenya. Di sini kita bisa lihat total supply di angka 280 juta 333.048 cake yang sudah di burning hingga saat ini ya, dia secara real time datanya di angka 406 juta 506.544 cake yang sudah di burning dengan market cap 2,1 billion dan juga emisinya adalah 14,25 per blok. Artinya ada 14,25 cake yang diciptakan atau dicetak setiap bloknya. Ya, ini teman-teman bisa baca aja di white paper atau dokumen. Bloknya ini tuh diciptakan setiap berapa menit sekali gitu loh. Itu ada informasinya di dokumen. Ya, silakan kalian baca. Jadi gue pengen teman-teman tuh juga ikutan belajar gitu loh. Nggak cuma sekedar nanya, tapi teman-teman juga bisa ngebaca sendiri, bisa belajar sendiri. Itu yang pengen gue utarakan di setiap video gue yang gue buat gitu. Jadi kita sama-sama saling edukasi lah ya. Nah, di sini gue ada buka cake tokenomic di bagian dokumen. Ya, teman-teman bisa baca dokumen pancakeswap.finance, tinggal buka bagian tokenomics. Nah, kalau kita ke bawah, di sini ada emission rate. Di sini udah diupdate untuk emisi rate-nya dan lain-lainnya.
ya. Jadi pembagiannya kemana aja? Pembagiannya ini untuk ini deflasinya ya, pembagian deflasi, habis itu untuk burningnya dan lain-lain. Nah ini dia sifatnya itu burning manual setiap minggunya. Oke? Nah kalau kita bandingkan, teman-teman buka BSC Scan, ya tinggal diklik bagian yang bawah ini, diklik aja, atau teman-teman masukin address kontrak tokennya, kita ke bawah. Teman-teman ke bagian holders. Nah, di sini kita lihat dulu beberapa status. Total supply 686 juta. Berarti benar ya. Total supply 686 juta. Oke, sesuai ya. Jadi kita bisa bandingin nih. Teman-teman harus buka tokenomics, buka BSC scan-nya atau Explorer-nya untuk dibandingkan gitu loh. Kita bandingkan, oh ternyata benar. Kontraknya juga udah benar ya. Sama, belakangnya 82, desimal 18, websitenya udah benar. Oke? Nah, kita lihat di sini bagian bawah untuk holders. Nah, di sini ada namanya null address, 0x00 Ini wallet apa kok? Ini adalah wallet untuk burning. Artinya, banyak sekali sistem burning itu dikirimkan ke dead wallet. Kita bilangnya ini adalah dead wallet atau wallet mati. Kenapa dibilang wallet mati? Karena wallet ini tuh nggak ada yang punya seed press-nya gitu loh. Nggak ada yang bisa ngebuka walletnya. Jadi setiap orang atau setiap project atau developer itu melakukan burning tokennya pasti ngirimnya ke dead wallet. Itu udah pasti. Kalau ada yang mengirimkan ke wallet lain yang ada angka-angka seperti ini, ya bukan tulisannya dead wallet atau 0x000, itu berarti dia bukan burning. Walletnya masih bisa dibuka. Tapi kalau dia bilang burning, harus wajib banget dikirimkan ke dead wallet ini atau null address. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat ada 406, 506, 544 cake yang dikirimkan ke dead wallet ini atau di dalam dead wallet ini 406 juta ya. Nah, kita bandingkan ada 406 juta. Berarti benar ya? Artinya cake wallet nih, sorry, PancakeSwap ini jujur nih. Dia nge-burning tokennya itu udah sesuai. Ada di BSC Scan, kita bandingkan gitu loh. Apakah sesuai atau tidak. Artinya dia benar-benar sudah melakukan burning. Next, yang kedua, di sini ada namanya PancakeSwap Main Staking Contract. Nah, di sini gambar kontrak ya. Kalau teman-teman arahkan ke kursor, di sini ada tulisan kontrak gitu loh. Bentuknya kertas kayak gini gambarannya. Nah, ini adalah kontrak gitu. Dan di sini kita bisa lihat namanya PancakeSwap Main Staking Contract. Artinya, setiap ada orang melakukan staking di PancakeSwap, cake-nya itu akan dikirimkan ke kontrak ini. Kayak gitu. Ya, jadi ini adalah isinya adalah sebuah wallet atau sebuah pools di mana isinya adalah kumpulan dari cake token yang dikirimkan oleh para investor untuk dilakukan staking. Paham ya? Jadi kumpulan investor yang punya cake, masing-masing nih teman-teman punya cake, teman-teman kan staking nih di website PancakeSwap. Nah itu masuknya ke wallet yang ini, PancakeSwap Main Staking Contract, seperti itu. Habis itu yang kedua, ini ada lagi nih, kontrak. Nah ini kan ada nih, ya belakangnya D0, dia nggak ada tulisannya ya, tapi dalam bentuk kode wallet gitu ya. Tapi ini kontrak nih, nah ini apa kok? Nah ini teman-teman bisa cari gitu loh. Teman-teman buka kontraknya, buka dokumennya, ya teman-teman cari bisa jadi itu adalah wallet developer atau wallet team atau wallet marketing gitu loh ya. Jadi harusnya informasinya itu ada di dokumen. Kalau nggak di dokumen gimana kok, teman-teman bisa tanyakan langsung ke developernya ya. Ini tuh alamat wallet ini isinya tuh wallet siapa, yang megang siapa, apakah tim atau bukan, seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, PancakeSwap cukup cukup bagus ya. Kalau teman-teman buka dokumennya, baca teliti, di sini ada tulisannya, in additional to the above, a dynamic amount of cake is also minted to dev address. Nah, ini terbuka nih. Artinya, di emisi ini, sebagian cake-nya akan dikirimkan ke developer wallet atau dev address. Nah, ini kita bisa klik dan akan diarahkan ke BSC Scan bagian dev address. Nah, kita bisa di sini belakangnya address-nya adalah B, belakangnya A, 0E ya. Nah, ini kita bisa cari nih, teman-teman copy. Ya, habis itu coba define di sini. Nah, ini adalah developer wallet address. Kita bisa lihat developer punya 215.000 cake token di wallet dia. Ya, jadi yang nomor 33 ini adalah kontrak dari wallet developer, seperti itu. Ya, jadi teman-teman tinggal teliti aja kalau ada di dokumennya tuh bakal bagus banget sih. Ini jujur PancakeSwap dia timnya jujur ya, karena dia ada taruh di dokumen. Nah, tapi sebagian besar memang rata-rata project tuh mereka walaupun di dokumennya ada, tapi nggak dimasukin wallet address-nya tuh berapa gitu loh. Jadi kadang kita harus telitinya itu lebih teliti lagi atau kita tanya ke timnya. Misalnya wallet address yang mana sih gitu loh. Habis itu marketing address yang mana gitu. Nah, itu biasanya kita bisa tanyakan. Tapi kalau ada project yang ngasihnya teliti, itu bakal bagus banget
ya seperti itu. Tapi bukan berarti pasti bagus ya projectnya ya. Tetap harus Dior dan juga NFA gitu. Tapi ya setidaknya itu mempermudah kita dalam melakukan analisa wallet developer. Oke ya, jadi bisa dibilang Cake ini walletnya si Cake nih. Nah, kita juga bisa ngintip tokennya si Cake ini developer isinya apa aja. Nah, kita bisa buka di sini ya. Di sini dia punya Cake senilai tadi kan 215.000 atau senilai 1.616.879 US dollar. Terus dia punya koin-koin apa lagi? Nah, ini kita bisa cek di sini. Bahkan ya developer wallet pun bisa isinya dusting token ya. Ini dikirimkan oleh para duster nih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini dicetak nih. Kalau teman-teman bacanya kan from. From itu adalah dia dikirimkan dari mana. Nah, ini dari null address yang isinya 0x000 semua, tapi bukan date ya. Jadi ini bukan wallet date wallet, tapi ini wallet deployer atau mencetak token. Jadi cake itu akan dicetak ya sesuai emisinya. Dia kan punya emisi. Teman-teman baca dokumennya semua udah jelas. Ya, jadi cake ini akan terus dicetak masuk ke dalam developer wallet. Nah, ini kan dia from dari token cetakan dikirim ke walletnya developer. Kayak gitu. Nah, ini value-nya. Jadi kalau ada satu wallet yang bukan wallet developer, tiba-tiba dapat token itu dari nol, ya dari null address seperti ini, nah itu teman-teman sudah bisa pertanyakan ke developernya. Kok bisa token itu dicetakkan ke wallet lain yang bukan wallet developer? Yaitu bisa berbahaya gitu loh. Ini semoga jelas ya penjelasan gue ya, karena memang agak rumit sih kalau mau ngajarin ini gitu. Karena gue juga bingung mau ngajarin gimana, tapi semoga teman-teman paham deh ya. Nah, habis itu kita bisa buka lagi di basic scan ini yang tetap yang tadi ya kita baca. Di sini kan ini no address itu wallet, ini untuk staking. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bawah ini ada Binance Hot Wallet namanya. Nah, ini apa? Ini tuh adalah wallet yang dimiliki oleh Binance yang untuk teman-teman perjual belikan atau dagang di exchange-nya Binance. Jadi kalau teman-teman beli cake di Binance, itu kenanya masuk di wallet ini gitu loh. Ya, di Binance Hot Wallet 6, terus ada lagi nih di Binance Hot Wallet 7, Binance Hot Wallet 8, 9 gitu loh. Jadi memang dibagi-bagi walletnya. Jadi ketika teman-teman beli cake di Binance, nah itu transaksinya tuh ke Binance Hot Wallet seperti itu. Habis itu apalagi ada namanya PancakeSwap Syrup Token. Nah, apa itu Syrup Token? Jadi kalau teman-teman staking di Cake di PancakeSwap, teman-teman ada dapatnya itu Syrup Token atau proof atau bukti gitu, bukti bahwa teman-teman melakukan staking. Nah, itu masuknya ke PancakeSwap Syrup dan lain-lain. Nah, ini banyak banget dokumen apa kontrak-kontrak lainnya. Nah, teman-teman bisa baca pelajari satu persatu. Seperti itu. Jadi ini contoh pertama ya. Nah, ini contoh lain ada Get.io, ini exchange juga berarti ya. Artinya dia listing di Get.io ya. Nah, ini wallet dari si Get seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman tinggal buka-buka aja tokenomiknya, pasti ada kok, jelas. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh auto cake syrup nih, udah ada address-nya, belakangnya CC, namanya Cake Vault. Nah, ini juga ada yang lain ya. Jadi ini terbuka banget nih. Ini wallet prediction, ini wallet lottery ya. Nah, ini ya, ini wallet lottery dan lain-lain. Nah, teman-teman tinggal cocok-cocokin aja di sini. Dicek gitu loh. Misalnya ini kan kontrak address-nya ini ya, kita copy, kita cari, find. Nah, ini kemungkinan di halaman kedua nih, di halaman selanjutnya. Karena mungkin terlalu kecil isinya ya. Jadi teman-teman tinggal cari-cari aja, pasti ada. Oke, ini masih kurang. Oh, atau enggak kita cari gini deh. Nah, ini ya, ini wallet loterinya. Nah, ini isinya cake ya. Teman-teman bisa lihat, ini beli tiket, masuknya di kontrak PancakeSwap Lottery versi 2. Ya, jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal dicari aja, di search, di testing satu persatu. Ya, nah ini contoh project yang bagus karena semua kontraknya tuh ada di dokumen, kita bisa ngecek. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua. Next, contoh kedua ya. Ingat ya, ini cuma contoh, jadi bukan ajakan untuk membeli. Ya, jadi ini kita buat belajar bareng-bareng aja. Ya, jadi di sini contoh gue ambil dari Paragen atau Ergen. Ini karena dia baru listing beberapa hari lalu, jadi gampang aja sih dibaca sih. Jadi kalau teman-teman klik ya, bagian kontraknya kan langsung kebuka nih, kontraknya udah ada. Habis itu untuk pitch deck atau white paper atau dokumen, teman-teman bisa buka di websitenya ya. Jadi tinggal buka aja kayak website Paragen, terus ke bagian pitch deck-nya. Nih, contoh kita ke Paragen, terus dia pasti ada tombol untuk white paper atau pitch deck. Nah, ini contoh namanya Paradeck.
Teman-teman klik aja, nanti akan kebuka white papernya. Nah, di sini coba kita cari dulu yang namanya tokenomics. Ingat ya, tokenomics itu wajar. Itu wajib penting sekali, teman-teman tinggal cari-cari aja, dibuka-buka. Nah, di sini ada namanya token vesting. Ini untuk pembagian tokennya. Tapi gue pengen lihat angkanya ada nggak, coba kita cari. Jadi di sini total supply-nya kan 200 juta, initial supply 3.300.000. Harusnya bagiannya ya udahlah, kita lihat persentasenya aja deh. Nah, di sini ada seed 4,5%, strategic 16, public 0,6, advisor 5, marketing 19, reserve dan lain-lain. Nah, sekarang kita bagian ke holder. Kita buka BSC Scan. Teman-teman kalau pertama buka pasti di bagian transfernya. Sekarang kita ke bagian holdernya. Nah, di sini langsung kebuka nih. Kita lihat persentasenya. Nah, di sini ada kontrak ya, wallet address belakangnya 11. Ini quantity 40 juta token atau 20%-nya. Nah, 20% kita cek aja white paper-nya. Apa yang 20%? Oh, ternyata ada tim sama staking gitu loh. Nah, ini ada kemungkinan ini adalah tim. Ya, kenapa tim? Karena dia ini di periodekan TGE itu dia cairnya nggak cair sama sekali atau nol, dan dia akan mulai vesting 2,5 tahun kemudian. Ya, jadi bisa dibilang kemungkinan besar 20% ini adalah tim. Ya, jadi ini adalah tim token nih, di lock selama 20% ya, sampai 2,5 tahun. Next, di bawahnya ini ada 18,7412%. Nah, kita cek lagi, apa nih yang 18 nih? Ya, yang mendekati. Bisa jadi marketing, bisa jadi staking gitu loh. Nah, kita coba buka. Ingat ya, ini kontrak, jadi kita coba buka. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita pelajari. Di sini dia dapat, kalau teman-teman ke bawah ya, kan kita klik nih bagian ininya, kita klik address-nya ya. Kita klik, nanti akan terbuka seperti ini. Teman-teman lihat bagian bawahnya, transfernya. Nah, di sini total ada 2 transaksi yang ditemukan. Yang pertama adalah di sini transfer, ini dari Paragen Deployer, artinya ini cetak token. Dari si pencetak tokennya yang di F3, ini yang kalau teman-teman arahin ya, ini ada wallet belakangnya F3. Nah, ini adalah yang mencetak token Paragennya atau Ergennya. Terus dia ngirim ke wallet ini sebesar 38 juta token. Ya, 38 juta token dia masuk. Kalau 38 juta berarti sekitar di bawah 20% ya. Kalau 38 juta tuh di bawah 30% berarti mungkin marketing ya. Karena kalau dia terimanya 20% kan berarti kan dia terimanya juga 20% dong. Sorry, 40 juta. Tapi dia terimanya 38 juta. Artinya 19% berarti yang marketing. Ya, marketing. Nah, ini berarti wallet marketing nih. Yang belakangnya berapa? B88 ya. Jadi yang belakangnya B88 ini kemungkinan besar wallet marketing. Nah, kita cek lagi, tapi kita langsung cek lagi ya. Di sini ada dari si wallet B88 ini, dia ke wallet 8DF sebesar 517.000 token. Nah, ini kita bisa klik TXS-nya. Kita klik. Ya, kita klik. Nah, ini ternyata dia mengirimkan token ya ke yang 8DF. Nah, kita klik lagi 8DF-nya. Kita cari tahu ini sebenarnya wallet apa gitu. Yang si wallet 8DF ini. Nah, di sini kita filter aja. Filter by holder ya, by token holder. Kita klik. Karena kita pengen tahu ini wallet tuh megangnya apa aja. Nah, kita bisa lihat oh ini walletnya 8DF yang tadi ya, ke bagian token. Di sini dia ada ngehold 436 juta Paragen. Habis itu di sini ada BUSD sebesar 10.000 BUSD. Nih, kemungkinan kalau kita cek bagian transaksi ya, di sini bagian transaksinya, nah ini dia menerima Ergen nih. Jadi ada in token Ergen terus dijualkan ya. Jadi di sini ada BIP token. Nah, di sini kalau teman-teman cek tadi dia ada masuk. Nah, ini ya. Jadi dia ada terima pertama dia terima 10.000 BUSD. Jadi BUSD ini dia terima. Artinya Ergennya belum dijual ya. Jadi karena dia nggak tukar kanan, di sini dia terima Ergen 517.000. Habis itu di sini Ergennya dibagikan ke wallet-wallet lain. Ya, ada masuk ke wallet lain. Ya, 312,5 312,5. Habis itu di sini ada Dispersed App. Habis itu di sini ada wallet lainnya. Jadi terakhir itu dia keluar lagi 80.000. Jadi kita bisa nge-track tuh transaksinya seperti ini. Oke, ya jadi kemungkinan ini adalah marketing wallet ya untuk
penggunaan marketing lah ibaratnya. Nah, kita cek lagi di bawahnya lagi, di sini ada wallet lain, ya, di sini ada yang kontrak lagi, ini 9,3% sama 5,5 kita cek. Ya, di sini ada yang 5,5, ini ternyata Advisor, ya, jadi 5,5% ini adalah Advisor wallet, ya, ini untuk Advisor, yang belakangnya 8E, habis itu kita cek lagi, ya, cek lagi yang lain, misalnya di sini ada PancakeSwap, nah ini untuk likuiditasnya, ya, ini liquidity-nya tadi awalnya 4%, sekarang jadi 0,5, ya, karena orang beli di PancakeSwap-nya gitu loh. Nah, ini likuiditasnya, habis itu teman-teman tinggal cek aja satu persatu, kayak gitu. Ya, ini wallet apa, itu wallet apa, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal teliti aja sih. Jadi ini butuh namanya ketelitian dan jam terbang. Dan cara bacanya, cara ngeceknya kurang lebih seperti itu. Kalau kayak PancakeSwap sih enak ya, dia udah ngasih tahu gitu loh. Wallet developernya yang ini loh address-nya, wallet tim marketing yang ini loh address-nya, wallet deployer ini loh address-nya. Nah, itu kayak PancakeSwap tuh enak, dia ngasih tahu informasi. Tapi kalau kayak project-project yang sekarang, kebanyakan itu mereka nggak ngasih tahu serinci itu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita ngeceknya kayak gini, satu persatu gitu, secara manual. Ya kita kayak mirip sedikit kayak tebak-tebakan dilihat dari data transaksinya aja gitu. Jadi harus teliti banget. Atau teman-teman bisa tanyakan langsung ke timnya. Itu pun kalau timnya ngebales sih ya. Jadi ya itulah kurang lebih cara untuk ngeceknya. Oke, nah mungkin nanti ini karena butuh waktu buat teman-teman pelajari. Saran gue adalah sekarang teman-teman setelah nonton video ini, silakan teman-teman cari-cari project-project lainnya. Ya, ini kan banyak banget di CMC. Teman-teman coba pelajari dulu sendiri, ya. Pelajari dulu sendiri untuk pendistribusian lain-lain seperti apa sampai teman-teman sudah terbiasa untuk ngebaca BSC scan-nya gitu loh. Jadi teman-teman latihan dulu ya, latihan dulu sampai terbiasa baru kita lanjut ke kurikulum selanjutnya. Sebenarnya gue pengen bahas lagi kurikulum untuk selanjutnya ya tentang kita melihat seperti apa deployer itu ngirim-ngirim token ke berbagai wallet untuk dia jualkan secara pribadi gitu loh. Itu ada juga penipuan-penipuan seperti itu, tapi mungkin akan gue buat di next video karena kalau di video ini nanti teman-teman bingung, pusing, terlalu cepat gitu loh. Jadi sekarang teman-teman buka dulu basic scan-nya, pelajari dulu aja, cari-cari project-project yang baru atau project lain. Silakan teman-teman latihan dulu deh sampai benar-benar paham, sampai benar-benar bisa ngebaca seperti ini ya. Bolak-balik kita cek white paper tokenomic, kita bolak-balik ke basic scan-nya. Sampai teman-teman sudah terbiasa, sudah paham, kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di next video. Setelah teman-teman sudah paham, kalau udah paham banget dan ngerti, tuliskan di komentar ya. Jadi kalau udah rame nanti kita akan buat the next video. Oke, thank you, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.